Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda pagi hari ini. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menunggu-nunggu kita untuk kita bersama bisa memuji, menyembah, membawa ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau letakkan segala kekalutan, kekhawatiran kami. Pagi hari ini kami hanya mau datang menyembah. Kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, apa yang kami bawa ini akan menyenangkan hati Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kami bersyukur besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
betapa besar kasih pengampunanmu. Oh, sungguh kami bersyukur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Sungguh baik, Kau sungguh baik selama-lamanya. Oh, Rama-Rama, ini hidup kami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Amin, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang besar. Pengampunan Allah yang panjang sabar dan besar kasih-Mu. Oh, tak Kau pandang hina tangan-Mu yang selalu terbuka bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan-Mu yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu membuka tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyambut kami ketika kami anak-anak-Mu datang menyembah. Lebih-lebih lagi kami juga ya Tuhan yang mungkin sudah menjauh dari Engkau. Mengikuti jalan kami sendiri. Engkau selalu ya Tuhan menanti-nantikan kami kembali pulang. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami. Selalu ada kesempatan bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib Tuhan. Biar hanya Roh Kudus, Engkau yang menyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Lewat hamba-Mu. Demikian pula hati umat-Mu ya Tuhan. Menjadi tanah hati yang subur. Sehingga firman itu akan tumbuh dan berkembang. Dan memberikan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang terkasih. Di dalam Yeremia 44 kita buka Alkitab kita. Sebelum kita membaca, saya ingin sedikit menceritakan bahwa kitab Yeremia ini jikalau diberikan sebuah summary atau konklusi. Sebetulnya isinya itu kebanyakan adalah mengenai isi hati Tuhan yang menegur umatnya Israel. Ketika mereka mulai menyembah ilah-ilah yang lain dan mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk mendisiplin mereka dengan sebuah hukuman. Sehingga mereka jatuh dalam pembuangan di Babel. Ya, seluruh isinya adalah tentang kebanyakan adalah bagaimana Tuhan itu mencurahkan isi hatinya lewat Nabi Yeremia. Memperingatkan umatnya dengan kasih pertama-tama, kemudian dengan teguran, berulang-ulang. Ya, Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan bahwa Dia begitu ingin agar umatnya kembali. Tetapi sayangnya umat Israel memilih jalan yang lain. Mereka memilih meninggalkan Tuhan. Karena itu di Yeremia 44 ini, judulnya adalah nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Karena pada waktu itu mereka sempat lari ke Mesir sebelum mereka akhirnya jatuh ke dalam pemerintahan Babel. Yeremia 44 ayat yang pertama saya bacakan. Kita akan lompat nanti di beberapa ayat yang lain. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tapanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Ayat 3 itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada ilah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka. Dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Ayat 6, sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Ayat 10 berkata begini, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yeremia kepada beberapa orang yang ada di Mesir pada waktu itu. Sisa-sisa dari orang-orang Yehuda. Tetapi di ayat 15 begini jawab mereka, lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros katanya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh umat Tuhan ini mengenai apa yang kau katakan, demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota Yehuda dan di jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan.
Tapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya. Dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Kemudian Yeremia menjawab pada ayat yang ke-21. Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda, jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri. Tidakkah itu yang diingat Tuhan dan diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat, kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca dari kisah ini. Poin yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa bebal hati itu merusak rencana Tuhan atas hidup kita. Tahukah Anda bahwa ketika Tuhan itu mau mendisiplin bangsa Israel, dia tidak langsung melakukannya, teguran pertama langsung didisiplin. Tidak. Ada begitu banyak nabi yang dikirimkan Tuhan, ada begitu banyak kesempatan mereka berubah seperti yang tadi kita sudah baca. Ya. Ada begitu banyak orang yang dikirim oleh Tuhan tapi mereka terus menolak. Bahkan sampai akhir pun Yeremia tadi mereka bilang bahwa apa yang kamu katakan itu kami tidak akan dengar. Kami akan terus melakukan apa yang kami sudah lakukan. Ini yang disebut dengan kebebalan hati, saudara. Dalam kehidupan kita itu ada kesulitan-kesulitan kehidupan yang disebabkan oleh ujian. Memang ujian yang diizinkan Tuhan, tapi itu arahnya adalah membawa kepada naik level. Misalkan saja Anda menerima suatu pekerjaan yang sepertinya di luar kapasitas Anda bekerja dengan keras, lembur dan sebagainya. Kesulitan juga, kadang-kadang mungkin membuat tekanan, tetapi itu membuat Anda naik level. Tapi ada ujian, bukan ujian sih, ada juga kesulitan dalam kehidupan yang disebabkan oleh kebebalan hati. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia, itu yang dialami oleh bangsa ini. Ketika mereka menolak apa kata Yeremia. Mereka ingin terus melakukan saja apa yang mereka sudah lakukan. Tahukah Anda bahwa bebal hati itu merusak rencana Tuhan atas hidup kita. Rancangan awal Tuhan. Ya. Di dalam pasal lain, dalam kitab yang sama Yeremia ini dikatakan bahwa Yeremia 29, tidak usah kita baca. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan membawa hari depan yang penuh pengharapan, itu rancangan awalnya Tuhan. Selalu tentang kebaikan, nah segala yang baik itu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat kepada umatnya. Tetapi kebebalan hati manusia yang membuat kita itu melenceng dari sana. Kebebalan hati itu seperti apa? Ada banyak sekali bentuknya. Di dalam hal bangsa Israel ini bentuknya adalah penyembahan berhala. Tetapi di kehidupan saat ini, di realita kehidupan kita mungkin saja bentuknya bisa orang yang tidak mau meninggalkan dosa. Itulah kebebalan hati. Roh Kudus sudah ingatkan beberapa hal dalam hidup kita. Apalagi Anda orang yang mungkin pernah dekat dan melayani Tuhan. Tapi kemudian Roh Kudus tegur akan hal ini dan hal itu. Karena dia roh yang menginsafkan. Tapi Anda tidak mau lepaskan. Ada ikatan tertentu yang Anda tidak mau lepas. Anda tahu bahwa itu membawamu kepada keburukan, tapi Anda tidak mau lepaskan. Ada orang-orang yang diikat dengan keinginan akan uang, ingin cepat kaya misalkan, kemudian jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan okultisme, merugikan orang yang lain. Atau mungkin ada kepahitan yang Tuhan suruh lepaskan, Anda tidak mau. Tidak mau ampuni orang. Ya. Segala kebebalan itu akan membuat kita menjauhi Tuhan. Kejatuhan orang itu tidak instan langsung dalam satu hari. Bangsa ini juga tidak jatuh dalam sehari. Panjang sekali. Mereka itu turun-temurun, raja berganti raja. Kebebalan semakin bertambah-tambah. Indikasi awalnya ketika kita mulai menjauh dari Tuhan. Ketika hati menjadi bebal, itu adalah ketika kita mulai menjauhi pertemuan ibadah. Kalau di GMS mungkin namanya CG, Connect Group, Komsel. Menjauhi Komsel, menjauhi CG, menjauhi para pemimpin, menjauhi teman-teman yang biasanya melayani bersama. Anda mulai menjauh. Anda mulai merasa tidak nyaman. Karena ada sesuatu yang disimpan, ada sesuatu kebebalan, sesuatu yang dipertahankan. Ini hal pertama yang kita bisa pelajari, bahwa bebal hati itu merusak rencana Tuhan atas hidup kita. Hal yang kedua, yaitu bahwa kenikmatan di luar Tuhan adalah tipuan.
Tadi kita baca di ayat 17b tadi ya. Boleh kita baca kembali ayat 17. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yaitu membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Hal yang kedua saya ingin bagikan adalah kenikmatan di luar Tuhan itu sebetulnya adalah sebuah tipuan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Setan itu sangat cerdik. Ya, dia itu sangat cerdik untuk menipu orang. Andai kata saya umpamakan tangan kiri saya ini adalah posisi kita yang dekat dengan Tuhan dan dalam rencana Allah. Kemudian sisi kanan saya adalah rancangan iblis, dia ingin menjatuhkan Anda sampai kepada kebinasaan. Di sini adalah sisinya Tuhan, sini sisi kebinasaan. Maka iblis akan menyeret kita terus, memikat. Alkitab katakan bahwa dosa itu memikat. Iblis kalau menawarkan sesuatu itu bukan sesuatu yang terlihat buruk. Anda pasti akan tolak mentah-mentah. Tapi sesuatu yang terlihat baik. Dan sesuatu yang mungkin dimulai dari sebuah habit atau kebiasaan. Tapi lama-lama itu akan mengikatmu dan terus menyeretmu ke arah kebinasaan. Ke arah yang dia mau. Tahukah Anda bahwa kenapa ada beberapa orang berkata pada saya sering mendengar ketika mereka mulai bertobat dan berbalik pada Tuhan, kok jadi susah ya jalannya, kok kehidupan jadi lebih sulit begitu. Tahukah Anda bahwa itu pun adalah tipuan dari iblis. Ketika dia memikat kita, dia akan tawarkan segala yang indah. Orang-orang yang mungkin ya yang terjerat dalam pergaulan yang buruk, ketika mereka mulai masuk dalam dugem misalkan, atau narkotika dan sebagainya, pergaulan yang buruk, mungkin awalnya hanya melihat, duduk bersama, tapi kemudian lama-lama ditawarin, tahukah Anda, lama-lama mendapat narkotika gratis, dapat support, dibayarin dugem misalkan. Seperti ada sebuah fasilitas begitu yang ditawarkan iblis, sehingga ada kemudahan untuk menuju ke sana, selalu mudah. Karena kitab katakan, lebarlah jalan menuju kebinasaan, tapi sempit jalan menuju keselamatan itu. Iblis akan menarik kita, ya, dan dia akan letakkan jebakan-jebakan di tempat yang kita sering lewat. Ketika kita tidak harmonis dalam rumah tangga, di pekerjaan kita bertemu dengan orang-orang, mungkin orang yang lebih perhatian, orang yang ya karena situasi sering makan bersama dan sebagainya, maka hati kita mulai mengikuti godaan. Iblis menawarkan sesuatu yang lebih baik kelihatannya. Tapi tahukah Anda bahwa ujungnya iblis itu tidak pernah memberi yang baik. Dia selalu ingin mencuri, membunuh, dan pada akhirnya membinasakan kita. Semakin jauh kita dari posisi dekat sama Tuhan, semakin kita tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Waktu kecil kita sering mungkin ya main ke rumah tetangga. Saya ingat ketika dulu belum zaman gadget dan sebagainya, anak-anak kecil bermain ya main ke rumah tetangga. Mungkin di rumah tetangga ada mainan yang lebih bagus dari yang di rumah. Ada makanan mungkin karena kan tamu akhirnya dijamu gitu ya. Oleh orang tuanya teman kita dijamu. Ada makanan yang lebih enak daripada di rumah. Ada mainan yang lebih banyak. Ada waktu-waktu bermain yang banyak. Sehingga nggak pulang-pulang akhirnya. Tapi apa yang terjadi kalau kita terus ada di rumah tetangga, lama-lama pun kita akan disuruh pulang sama yang punya rumah. Tetap tidak ada tempat seperti rumah. Di sanalah penerimaan yang penuh. Di posisi dekat Tuhan, itulah penerimaan yang penuh, saudara. Rumah lain, tempat lain tidak akan pernah akan menerima kita seperti Tuhan menerima kita. Karena kalau Tuhan tidak disiplin kita ketika kita tadi menjadi bebal, Tuhan tidak disiplin kita, dunia akan mendisiplin kita. Dan itu akan lebih jahat. Hanya di rumah Tuhan ada penerimaan. Jangan cari di luar. Ya, kenikmatan dan damai sejahtera itu hanya ada di sisi Tuhan, di posisi dekat Tuhan. Karena kalau Anda cari di luar, kelihatannya baik, tetapi nanti ujungnya adalah binasa. Ingatkah Anda tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak bungsu? Ketika dia meminta bagian warisan dan dia pergi, dia meninggalkan rumah. Dan dia jatuh. Dan kemudian dia menikmati, seolah menikmati kehidupan. Ya. Sama seperti kebanyakan orang ketika mereka mulai mengalami kekosongan dalam kehidupan, jauh dari rumah Bapa, mereka mulai berpikir, dulu kayaknya lebih enak hidup ini.
Nah, kembali lagi tadi saya sempat cerita bahwa kenapa kok orang berpikir bahwa mau kembali kepada Tuhan dalam pertobatan kok sulit. Iya, karena iblis akan mempersulitnya. Ketika kita mulai berbalik arah, mau ke arah rumah Tuhan itu, mau ke arah Tuhan, mendekat lagi sama Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa, dia akan mulai bisikkan hal-hal. Ya, dia akan mulai ingatkan kita, loh, bukankah lebih enak? Lihat kamu sekarang tidak boleh dugem sama pergaulanmu yang lama, kamu nggak boleh. Kamu harus tinggalkan. Tapi bukankah kamu kesepian di rumah? Tidak ada orang yang peduli denganmu. Iblis akan mulai menaburkan jarum-jarum kecil di jalan itu. Kita merasa, kok sakit ya, kok capek, kok sulit untuk mau kembali pada Tuhan. Karena iblislah sebetulnya yang menghalanginya. Tapi percayalah saudara, seperti perumpamaan Tuhan Yesus juga mengenai anak yang hilang yang kembali itu. Begitu dia ada di halaman, Bapalah yang akan menyambutnya. Isi hati Tuhan dan kerinduannya. Ini adalah poin yang ketiga. Bahwa yang diinginkan Tuhan adalah supaya kita kembali. Itulah sebabnya ketika anak bungsu yang hilang itu, ketika terlihat mata papanya masih di kejauhan, papanya sudah berlari ke sana. Memeluk dia. Memberikan jubah yang baru, cincin yang baru, posisi yang baru. Jangan jauh lagi, nak. Jangan pergi lagi. Disinilah posisimu, dekat dengan aku. Aku akan memulihkanmu. Ya, Yeremia 4 ayat 1 kita baca, saudara. Begini bunyinya, jika engkau mau kembali, hai Israel. Demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Yeremia 29:14b berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan itu merindu memulihkan kita dari segala kejatuhan dan kegagalan kita. Bahkan sekalipun dengan intention atau memang kita sengaja melawan Tuhan. Bukan dengan ketidaksengajaan. Karena ada orang yang menjauh dari Tuhan karena ketidaksengajaan, karena pergaulan. Tapi ada yang memang sengaja mau pergi dari Tuhan. Seperti anak bungsu itu. Tetapi lihatlah tangan Tuhan selalu terbuka. Dia mau memeluk anak ini. Tuhan itu bersemayam di tempat tinggi. Tetapi dia juga ada bersama dengan orang yang remuk hati. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Anda. Tapi biarlah firman ini menguatkan Anda. Dan apa yang kita pelajari tadi. Janganlah kita menjadi bebal hati. Kalau ada Anda masih, sebetulnya Anda masih dekat dengan posisi pemakaian Allah. Tapi Anda mulai undur aja. Mulai undur dari CG. Jangan tunggu kejatuhanmu itu sampai jauh. Jangan tunggu akibatnya menjadi makin besar. Mumpung Anda masih dekat. Kembalilah sama Tuhan. Tidak kebetulan Anda mendengarkan firman hari ini. Tidak kebetulan Anda menyaksikan doa pagi kali ini. Mungkin Tuhan memang memanggilmu dengan lembut. Panggilan Tuhan itu banyak sekali dari teman, dari firman, dari kebetulan-kebetulan yang disengaja oleh Tuhan. Ya. Kemudian ingatlah bahwa segala kenikmatan di luar Tuhan yang ditawarkan oleh iblis, semuanya adalah tipuan. Anda tidak akan semakin baik. Anda akan semakin dijangkau, dijerat, diikat, sampai binasa. Itulah endingnya. Iblis tidak akan pernah puas untuk menjatuhkan seseorang. Kalau bisa dia akan seret seluruhnya, keluarganya, ministrinya, pekerjaan dihancurkan semuanya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tangannya selalu terbuka. Tangannya terbuka. Menunggulah. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Tidak pernah tersembunyi. Di tempat di mana engkau meninggalkan Tuhan. Kembalilah ke pintu itu. Tuhan ada di pintu itu. Masih menunggumu. Tuhan masih ada di sana. Bapa masih ada di sana menunggu anaknya kembali. Dia ingin memulihkan kita. Mengembalikan kita kepada rencana yang semula. Pemakaian Allah yang dahsyat. Dia tidak rela engkau membinasakan dirimu. Dan semakin menjauhi dia. Jikalau kita kembali, mari kembali dengan hati yang bertobat. Mungkin sulit saudara, tetapi melangkah dulu.
Bagaimana saya harus meninggalkan teman-teman ini sedangkan saya misalkan tinggal saja ikut mereka dan sebagainya. Bagaimana saya harus begini di pekerjaan yang ini. Saya terpaksa harus begini karena kalau enggak nanti saya enggak dapat pekerjaan. Melangkah saja dulu. Minta Tuhan. Jikalau Tuhan yang menyuruhmu, pasti Dia akan menyediakan jalan bagimu. Selama itu arahnya menuju kepada Bapa, Dia akan sediakan jalan dan Dia akan menyertai jalanmu itu. Jangan dengarkan bisikan iblis. Lari saja. Kalau perlu sebelum Bapa lari, larilah. Larilah dulu kepada Bapa. Ya. Beberapa dari Anda dulu pernah melayani, kembalilah dalam pelayanan. Jangan buang hidup. Kembalilah dalam pelayanan. Sebab Tuhan mau memakai Anda untuk menolong orang-orang yang mungkin hidup atau kesaksian kehidupan mereka, kejatuhan mereka sama denganmu. Tuhan bisa memakaimu. Tuhan bisa memulihkan pelayananmu yang semula, bahkan memakai dengan lebih dahsyat lagi. Ada begitu banyak cerita. Orang-orang yang dulu punya background yang kelam, kemudian menjadi ikut ke dalam satu komunitas, dalam CG misalkan, kemudian diubah hidupnya, akhirnya menjadi seorang pemimpin yang bisa menolong orang-orang lain yang dalam area yang sama. Ada beberapa dari Anda bahkan tidak lagi beribadah. Kembalilah ke gereja, kembalilah. Di sana engkau akan mendengar suara Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadamu. Mari kita sekali lagi menyembah Tuhan. Saya akan nyanyikan sebuah lagu ini, dan dari lirik-liriknya, seperti Tuhan, kata-kata Tuhan yang berbicara kepada Anda. Nanti ketika saya selesai menyanyikan, kita nyanyikan bersama isi hati kita kepada Tuhan. Begini bunyinya. Ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin Kau datang di pelukanku. Terima berkat-Ku. Ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajah-Mu selalu, memberkati-Mu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkati-Mu. Mari kita nyatakan sama Tuhan. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Ku rindu ku kembali pulang, ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, memberkatiku, memberkatiku.
kami rindu Tuhan, ku rindu, ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Mari sekali lagi, ku rindu, ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Mari berlari ke hadirat Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka untukku, memberkatiku, ku rindu, ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Mari bawa hati kita sungguh-sungguh pagi hari ini. Jikalau firman ini berbicara dalam hatimu, Roh Kudus memanggilmu kembali pulang. Apakah itu kembali dalam pelayanan? Apakah itu kembali ke gereja? Apakah itu kembali kepada keluargamu jika engkau meninggalkan mereka? Kembalilah, sebab Tuhan menunggumu dan tidak sabar untuk memulihkan keadaanmu. Itu yang Tuhan rindu-rindukan. Di pintu yang sama engkau meninggalkan Tuhan, Dia sedang menunggu di sana. Pagi hari ini mari kita berlari ke dalam hadirat-Nya, berlari kembali pada pelukan Bapa, dan berjanji, berkomitmen untuk tidak lagi Tuhan menjauh daripadamu. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Mari letakkan tanganmu di atas dada jikalau firman ini berbicara kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, setiap orang yang mengalami Engkau lewat siaran doa pagi ini, setiap orang yang mendengar suaramu memanggil kembali, dan hati mereka ingin kembali padamu untuk berbalik, bertobat, meninggalkan segala kebiasaan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Engkau embrace mereka, memeluk mereka, membiarkan mereka mengalami pelukan-Mu dan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan Bapak berdoa di dalam nama Yesus, iblis tidak berkuasa lagi atas setiap orang ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku patahkan segala ikatan itu, aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku akan mempunyai keberanian dan kekuatan untuk kembali lagi dalam pelukan Bapa di dalam nama Yesus. Ku rindu, ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Dia ingin memulihkanmu. Ku rindu, ku kembali pulang ya Bapa, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan Tuhan, pengampunan yang Kau beri,
bawaku kembali padamu Bapa. Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kami, tangan yang selalu terbuka menunggu kami. Dan dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kami, dan dari Roh Kudus yang akan menyertai jalan kami kembali pulang kepada Bapa dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Kami terima segala berkat ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.